Selamat pagi, di sini saya Dokter Vina, dokter yang bertugas pada pagi ini. Dengan Bapak siapa? Vicky. Bapak Vicky, umurnya berapa Pak? 30 tahun. Ya Bapak, ada keluhan apa datang kemari? Pinggang saya nyeri sampai ke bawah ke kaki kiri. Nyerinya itu seperti apa? Seperti tajam-tajam gitu ke bawah, menjalar ke bawah. Oh baik, Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Fungsinya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada pinggang Bapak, untuk mengetahui nyeri pada pinggang Bapak ini. Namun pemeriksaan ini sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, saya akan lakukan pemeriksaan yaitu tes lasek sekaligus bragat maupun sikat. Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya sudah cuci tangan. Kemudian yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan tes lasek, di mana fungsi dari pemeriksaan tes lasek ini untuk mengetahui apakah ada nyeri maupun tahanan pada kedua tungkai pasien. Baik, yang pertama saya akan memeriksa sisi yang tidak sakit terlebih dahulu. Baik, dengan cara memfleksikan di sendi panggul, dan juga saya akan mengangkat dan mengekstensikan pada lutut. Baik, Bapak siapa? Ya. Baik, jika normal, pasien tidak merasakan nyeri maupun tahanan atau nyeri yang menjalar ketika saya angkat tungkai yang mencapai sudut 70 derajat atau lebih. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada tungkai sebelahnya, yaitu kaki kiri, di mana pasien mengeluhkan nyeri pada kaki kiri. Aduh, nyeri. Baik, ketika saya melakukan fleksi pada sendi panggul dan juga ekstensi pada lutut, pasien merasakan nyeri sebelum mencapai sudut 70 derajat. Kemudian saya akan menurunkan tungkai bawah pasien sedikit, dan saya akan melakukan pemeriksaan bragat, yaitu dengan cara mendorsofleksikan kaki pasien. Nyeri. Kemudian saya akan melakukan sekaligus saya akan melakukan pemeriksaan sikat, yaitu dengan cara mendorsofleksi pada ibu jari kaki pasien. Tambah nyeri. Jangan lupa pemeriksaan untuk yang sebelahnya. Baik, sekian untuk pemeriksaan laser sekaligus bragat maupun sikat. Terima kasih dokter, mohon bimbingan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Patrick dan kontra Patrick. Fungsinya untuk mengetahui nyeri ataupun tahanan pada tungkai maupun sendi panggul atau pinggang pasien. Pak, di mana pemeriksaan ini sedikit kurang nyaman, apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, nanti kalau apabila terdapat nyeri, Bapak tolong katakan saja ya. Iya. Baik, sebelum pemeriksaan saya akan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah cuci tangan. Baik, setelah cuci tangan saya akan melakukan pemeriksaan Patrick, yaitu dengan cara memfleksikan lutut, kemudian meletakkan tumit di atas lutut pada kaki yang sebelahnya, kemudian lakukan penekanan pada lutut kaki yang diperiksa. Saya akan lakukan pada sisi yang sebelahnya, yaitu kaki kiri, fleksi, kemudian abduksi dan eksternal rotasi, dan kemudian saya akan melakukan penekanan pada lutut. Pak, apakah nyeri? Enggak ada. Dimana lasek pada pasien yaitu negatif semua. Patrick pasien negatif semua. Kemudian apabila Patrick positif, tes Patrick positif, terdapat nyeri yang menjalar maupun tahanan, yaitu pada lutut maupun sendi panggul pasien, dimana pada pasien ini tidak terdapat nyeri yang menjalar maupun tahanan pada lutut maupun sendi panggul pasien, dimana tes Patricknya negatif dan negatif. Kemudian saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan kontra Patrick. Pak, nanti kalau nyeri tolong katakan ya. Iya. Yaitu dengan cara
memfleksikan lutut, kemudian melakukan aduksi dan internal rotasi. Pak, apakah nyeri? Enggak. Lakukan penekanan juga pada lutut. Saya akan lakukan pemeriksaan pada kaki yang sebelahnya, yaitu memfleksikan lutut, kemudian aduksi dan internal rotasi. Lakukan penekanan pada lutut. Pak, apakah nyeri? Enggak. Baik. Untuk tes kontrapetik pada pasien untuk kaki kanan dan kaki kiri yaitu negatif. Ya, artinya tidak terdapat nyeri maupun tahanan pada tungkai maupun sendi panggulnya atau pinggang. Tes kontrapetrik positif apabila terdapat nyeri yang menjalar maupun tahanan pada tungkai atau pinggang pasien. Baik, pemeriksaan petrik dan kontrapetrik telah selesai. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih dokter. Mohon arahan dan bimbingan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks, yaitu pada refleks tungkai bawah, yaitu refleks patella dan refleks Achilles, untuk mengetahui apakah refleks pasien ini normal atau terdapat hyperrefleks maupun hiporefleks. Untuk refleks normal yaitu positif 2. Kemudian untuk yang mengalami penurunan refleks yaitu hiporefleks itu positif 1, dan juga yang mengalami hyperrefleks itu positif 3, dan positif 4 itu jika terdapat tonus. Kemudian yang pertama, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Dan cuci tangan, saya akan mempersiapkan alatnya, yaitu dengan menggunakan palu refleks. Pak, nanti Bapak relax saja. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada patella terlebih dahulu. Saya memeriksa pada kaki kanan pasien terlebih dahulu. Saya akan mengetukkan palu refleks di tendon patella. Kemudian untuk kaki yang sebelahnya, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks Achilles dengan cara mengetukkan palu refleks di tendon Achilles pasien, di tungkai pasien. Pak, relax ya Pak ya. Ya. Apa kerjaannya sebagai apa? Guru tadi. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki yang sebelahnya. Baik, dari hasil pemeriksaan untuk pemeriksaan refleks patella dan pemeriksaan Achilles, refleks Achilles, di mana didapatkan terdapat hiporefleks pada tungkai yang sebelah kiri, yaitu positif 1 pada tungkai sebelah kiri dan positif 2 pada tungkai yang sebelah kanan. Baik, untuk pemeriksaan refleks pada pasien telah selesai. Baik, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik dokter, sekian untuk pemeriksaan refleks patella dan juga Achilles. Mohon arahan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensibilitas untuk mengetahui apakah ada gangguan sensibilitas atau rasa raba pada pasien atau tidak. Jadi syaratnya pasien harus sadar baik dan kooperatif. Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensibilitas atau perabaan. Namun nanti sedikit kurang nyaman, Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, di sini untuk pemeriksaan sensibilitas itu ada 5, yaitu sensibilitas rasa raba, kemudian sensibilitas nyeri, sensibilitas suhu, sensibilitas proprioseptif, dan juga sensibilitas putar. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan sensibilitas raba, yaitu saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya cuci tangan. Di sini saya akan menyiapkan bahannya, yaitu berupa bisa kapas maupun tisu. Bapak, di sini saya akan menggoreskan kapas atau tisu ini terlebih dahulu pada kaki Bapak. Seperti ini rasanya ya Pak ya. Baik, nanti Bapak tolong katakan terasa atau tidak. Ya. Baik Bapak, Bapak bisa tutup mata. Ya. Baik Bapak, ini bagaimana? Rasa. Ini bagaimana? Rasa. Ini bagaimana? Rasa.
Baik, saya akan lakukan pemeriksaan sensibilitas raba atau perabahan pada tungkai sebelahnya. Bapak ini bagaimana? Rasa tidak terasa. Ini bagaimana Pak? Tidak terasa. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensibilitas dulu, yaitu dengan menggunakan air yang diisi ke tabung, yaitu di sini dengan menggunakan tabung yang berisi air dingin dan air hangat. Untuk yang air dingin itu suhunya sekitar 10 hingga 10 derajat, dan yang untuk air panas yaitu 40 hingga 45 hingga 50 derajat. Baik, Bapak bisa buka mata Pak. Ini rasanya dingin seperti ini. Ini panasnya seperti ini. Jadi Bapak bisa tutup mata Pak. Baik Bapak, ini rasanya bagaimana? Dingin. Ini bagaimana Pak? Dingin. Baik, Pak ini bagaimana? Panas. Baik. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan sensibilitas nyeri dengan menggunakan jarum pentul. Baik Pak, jadi rasanya seperti ini Pak. Nanti kalau nyeri tolong katakan ya Pak. Baik, Bapak bisa tutup mata. Ya. Pak ini bagaimana? Jadi Bagaimana? Jadi Baik. Pak, ini bagaimana? Jadi Ini bagaimana? Jadi Baik, yang terakhir saya akan lakukan pemeriksaan sensibilitas proprioceptif. Yaitu Bapak bisa buka matanya. Bapak ini kemana? atas, Buka matanya, masuk ke mata. Ini bawah, baik, ini atas, bawah, baik. Bapak bisa tutup matanya. Saya akan periksa pada tungkai kanan terlebih dahulu. ke atas, ke bawah, Bapak ini kemana? ke bawah, ke atas, Oke. ke atas, bawah, Ini. ke atas, bawah. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan sensibilitas pada pasien terdapat gangguan sensibilitas raba, yaitu terdapat penurunan sensibilitas atau rasa raba pada punggung kaki dan juga jari-jari kaki pasien atau anestesia, yaitu pada dorsum pedis atau punggung kaki dan juga jari-jari kaki pasien sebelah kiri. Jadi baik, setelah pemeriksaan saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, baik, sekian untuk pemeriksaan sensibilitas pada pasien. Terima kasih dokter, mohon arahan dan bimbingan. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan fisik tadi, yaitu untuk HNP, untuk LBP low back pain at causa HNP, yaitu terdapat nyeri radikular sepanjang nervus radialis, sehingga tadi pada pemeriksaan sensibilitas atau rasa raba terdapat gangguan sensibilitas, yaitu gangguan sensibilitas raba terutama pada dorsum pedis atau punggung kaki hingga kelima jari kaki. Jika kita lihat pada peta dermatom, kita lihat di sini yang terganggu yaitu ada punggung kaki dan juga kelima jari kaki, yaitu terutama pada pasien ini yaitu punggung kaki dan kelima jari kaki di bagian kaki yang sebelah kiri. Sehingga kalau kita lihat di sini dipersarafi oleh radiks L5 dan S1. S1-nya yang warnanya ini. Di sini di punggung kaki dan jari-jari pertama hingga kelima dipersarafi oleh radiks L5 dan S1. Baik.